Oke, Mbak. Sudah bisa? Smart city kan? Bisa, Mbak. Oke? Sudah bisa lihat? Sudah bisa. Oke, lanjut ya. Oke. Saya akan mencoba membahas smart city ini. Dari awal bisa terlihat? Bisa, bisa. Oh, bisa ya. Nah, ini yang akan kita pelajari, apa smart city, kemudian apa Iya, implementasinya, termasuk tadi yang dibahas oleh teman-teman ketika kita tadi mau menyodorkan untuk apa tadi yang sudah di-share ke dinding saya di Facebook ya, tentang membangun iya. saya lihat ini. Nah, sistem informasi geografis ya untuk memetakan rencana tata ruang objek wisata Kabupaten Pamekasan. Nah, untuk mengawali menuju ke arah sana nanti sebelum kita berbasis BIS ya, sistem informasi geografis, kita Ya. yang akan kita matangkan dulu sebagai dasarnya adalah kita bagaimana belajar tentang pemanfaatan tentang smart city ini, dari mulai pengertian, kemudian pemanfaatan, implementasi, serta keamanan yang dibutuhkan. Materi ini saya ambil dari Sobat Putu Sinoda atau lengkapnya Iputu Gusti Eka Pratama yang juga sama-sama teman sebagai admin di Ayo Belajar Linux. Seminar network security ini di materi tentang smart city ini dibawakan pada seminar network security 2014, membangun smart city dan memproteksi data penting Anda. Oke, lanjut ya. Kemudian apa yang dimaksud smart city? Mungkin teman-teman bisa Ya. di speaker, kemudian salah satu saja yang soundnya apa itu mikrofonnya yang dibunyikan biar nanti tidak terjadi feedback. Iya, iya. Yang pertama adalah apa yang dimaksud tentang smart city. Jadi smart smart dalam pengertian ini adalah eh, smart artinya cerdas ya. Artinya Iya. bagaimana membangun kota cerdas yang mengimplementasikan tentang penggunaan dan mengoptimalkan tentang penggunaan IT ini. Kemudian jadi gini, IDE Aksara Harafiah berarti kota pintar, yaitu suatu konsep pengembangan penerapan dan implementasi teknologi yang menyangkut bidang IT ini yang nanti diterapkan ke depan, pemanfaatan teknologi IT baik itu internet, komputerisasi, mobile dan sebagainya, semuanya itu langsung terintegrasi bahkan sampai ke rumah-rumah. Kemudian saya ini ya, smart city. Ada smart city dan ada smart intelligence atau intelijensi. Jadi kita sering Iya. mendengar istilah pintar atau smart, kemudian kecerdasan, maksudnya intelijen. Kemudian juga di dalam dunia teknologi informasi terdapat istilah untuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan kota pintar smart city. Kemudian apabila dilihat dari istilah ini, smart yang artinya pintar dan intelijen yang artinya cerdas, eh,
Kalau kita gabungkan adalah smart city, yaitu kota pintar yang terdiri atas kata smart dan city. Smart berarti pintar, dalam hal ini berarti mampu melakukan sesuatu dengan baik, teratur rapi, sesuai dengan tataran maupun etika yang berlaku, dan mampu menyerap informasi ini secara baik, cepat, dan tepat. Kemudian city adalah kota. Jadi tadi sudah saya sampaikan perbedaan smart dan intelijen. Kalau smart itu artinya pintar, sementara intelijen atau kecerdasan ini adalah cerdas ya. Tapi yang dimaksud kota pintar tadi sudah saya jelaskan bahwa smart city itu kota pintar di mana semua nanti terintegrasi dengan teknologi informasi dalam penggunaan orang belanja, orang sakit, kemudian orang kebutuhan semua bidang, termasuk pendidikan, pembayaran dan sebagainya, semua terintegrasi sampai ke tingkat ke rumah-rumah, bahkan ke tingkat gadget atau HP ya, yang bisa dibawa kemana-mana. Kemudian siapa saja yang harus cerdas? Yang pertama adalah sistemnya harus cerdas. Kemudian yang kedua adalah kebijakannya. Yang dimaksud kebijakan di sini adalah ada suatu aturan atau kesepakatan atau kesepahaman di mana seluruh pengguna ini nanti harus mengikuti sistem yang ada. Kemudian yang harus smart, yang harus cerdas juga adalah penggunanya, masyarakat atau pemerintah pengambil keputusan. Nah, kemudian apa manfaat dari smart city ini? Yaitu memperbaiki permasalahan yang terjadi di masyarakat. Jadi permasalahan di masyarakat itu apa? Yang pertama adalah misalnya permasalahan di masyarakat itu kita perbedaan jarak. Perbedaan jarak ini juga akan membuat terputusnya jalur komunikasi, kemudian juga sarana transportasi, kemudian juga kemudahan. Yaitu. Yang terpenting adalah bagaimana manfaat smart city ini juga meningkatkan layanan publik, menciptakan untuk di pemerintahan, misalnya untuk EKTP, dan sebagainya, juga dapat terlayani kebutuhan masyarakat ini di dalam hubungan dengan pemerintahan secara baik. Kemudian selanjutnya adalah mencerdaskan masyarakat. Mencerdaskan masyarakat ini sudah jelas pasti bagaimana nanti mengimplementasikan dunia informasi dan teknologi ini dalam penggunaan smart city ini. Kemudian selanjutnya adalah juga mengelola potensi kota dan potensi sumber daya manusia yang ada. Salah satunya adalah juga nanti yang akan diimplementasikan di Kota Pamekasan ini, bagaimana kita akan bangun sistem informasi geografis untuk memetakan rencana tata ruang objek wisata di mana di Kabupaten Pamekasan, sehingga nanti orang akan memudahkan bagaimana mereka mencari lokasi, kemudian mencari informasi tentang potensi-potensi wisata yang ada, sehingga dari manapun orang akan sangat mudah untuk mengakses ini, baik melalui gadget, melalui HP, melalui iPad, termasuk komunikasi yang berjalan, mobile, ataupun juga yang kita bisa kita akses melalui web. Iya. Kemudian ada 10 elemen utama dalam pembagian dan 6 jenis pembagian. 10 elemen utama smart city ini, yang pertama adalah infrastruktur, kemudian menyangkut juga modal, aset, perilaku, budaya, ekonomi sosial, teknologi, politik, dan lingkungan. Kemudian selanjutnya adalah 6 jenis pembagian smart city. Jadi elemen ini yang dimaksud, elemen dari smart city ini, yang pertama adalah infrastrukturnya harus ada. Kemudian juga didukung oleh modal. Selanjutnya ada aset, misalnya tadi aset wisata,
kemudian ada aset-aset pertambangan, aset-aset sumber daya alam dan sebagainya, termasuk sumber daya manusia. Kemudian perilaku ini mau masyarakat mau menggunakan atau tidak, ini juga menyangkut tentang budaya. Budaya itu kebiasaan masyarakat, misalnya suatu masyarakat di daerah yang yang mereka sulit untuk menerima eh, perkembangan ini, tetapi mereka akan bisa mengoptimalkan penggunaan teknologi smart city ini. Kemudian saya rasa untuk masalah budaya ini sekarang sudah semakin tidak menjadi problematika, karena sebagian besar masyarakat Indonesia, yang bahkan saya pernah lakukan ini di semua daerah yang pernah saya kunjungi, itu bahwa teknologi informasi ini diterima baik di seluruh masyarakat dari yang berbeda-beda kultur kebudayaannya. Kemudian secara ekonomi ini smart city juga nanti juga harus ada elemen yang harus ada. Kemudian sosial, tadi saya katakan sosial itu menyangkut hubungan antar manusia, di mana dengan smart city ini nanti bagaimana teknologi itu bisa masing-masing bisa dioptimalkan. Kemudian juga ada teknologinya sendiri, kemudian ada politik serta lingkungan yang kondusif. Dari sini mungkin teman-teman ada yang bertanya, silakan untuk 10 elemen ini. Begini Mbak, untuk 10 elemen utama smart city: infrastruktur, modal, aset, perilaku, budaya. Kalau budaya ini mungkin seperti ini. Ada sebagian oknum yang bilang kalau kita lebih membudayakan teknologi, maka kita bukan membuka peluang, bukan membuka mengurangi tingkat pengangguran, malah bisa dikatakan sebagai jika teknologi masuk kepada kota, maka itu bukan malah mengurangi tingkat pengangguran, tapi malah menambah tingkat pengangguran. Contohnya seperti ini. Di salah satu bagian lah, yang awalnya itu ada 5 pegawai, karena adanya teknologi yang masuk. Contohnya sistem informasinya dalam basic. Halo? Halo? Mbak Suro? Halo? Halo? Kedengeran, Mbak? Ya. Jadi seperti ini. Saya pernah ngalamin seperti ini. Untuk 10 elemen tadi mungkin infrastruktur dan lain-lain tidak ada kendala, tapi di budaya di sini saya punya pengalaman seperti ini. Ada satu bagian kantor lah istilahnya. Di sana kantor itu ada tugasnya masing-masing. Ada yang mengerjakan masalah keuangan, ada yang mengerjakan masalah administrasi, ada yang semuanya dokumen kesekretariatan dan lain-lain. Nah, ketika IT itu sudah masuk di dalam kantor itu, maka mereka mengklaim bahwa ketika IT masuk ke kantor itu bukan menambah istilahnya, bukan mengurangi tingkat pengangguran, malah menambah tingkat pengangguran. Kenapa? Yang awalnya pegawainya 5, karena ada sistem informasi yang basisnya IT, itu malah mengurangi pegawai tersebut. Begitu. Gimana untuk menghadapi persoalan seperti itu? Sudah. Oke. Jadi saya rasa benar tadi yang dikatakan Mas Faruk ya, bahwa intinya bahwa perkembangan smart city ini bagaimana mengoptimalkan perkembangan
teknologi informasi, menyangkut tentang internet, komputer dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan ekonomi. Kemudian juga pengaruhnya dari sisi budaya dan sebagainya tadi juga akan membawa kemajuan. Intinya memang kurang lebihnya seperti itu. Kemudian saya lanjutkan lagi pembagian 6 jenis pembagian smart city. Nah, pembagian ya, ini pembagian jenis smart city. Yang pertama adalah smart economy, yang kedua adalah smart mobility atau transportasi, kemudian smart government atau tata kelola, kemudian smart people atau smart pendidikan, kemudian smart living untuk peningkatan kualitas hidup, dan juga smart lingkungan ya, environment ya. Kemudian yang pertama adalah smart ekonomi. Smart ekonomi itu apa? Dimana ekonomi adalah merupakan salah satu pilar penopang ya, atau penunjang dari daerah, sehingga implementasi dan pemanfaatan smart city ini yaitu nanti akan pertama diharapkan akan menimbulkan inovasi, yang kedua juga menimbulkan daya saing atau kompetisi, sehingga untuk peningkatan ekonomi masyarakat ini akan menjadi lebih mudah lagi, sehingga punya daya saing untuk membawa kemajuan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kemudian nanti satu persatu kita bahas lagi ya, kita perjelas lagi. Kemudian 6 poin penting ini intinya adalah yang pertama, pengembangan dan pemanfaatan arsitektur jaringan komputer. Ya, contohnya sekarang bagaimana pemerintah sudah mengupayakan jaringan pita lebar itu sampai dari Sabang Merauke sudah mulai dibangun, termasuk rencana program pemerintah mulai tahun 2014, di mana pada 2015 ini sekarang sudah sampai ke arah timur, sampai di Manokwari, dan nanti diharapkan akhir tahun sudah seluruh Papua dari Sabang sampai Merauke bisa memanfaatkan pita lebar ini. Kemudian juga menyangkut keterbukaan informasi serta simulasi ekonomi keilmuan. Bentar, saya lihatkan. Nah, ini. Kemudian pengembangan inovasi dan kreativitas masyarakat yang ketiga, yang keempat simulasi terhadap visi enterprise dan kewirausahaan, yang kelima adalah tatanan pemerintahan yang lebih berpartisipasi, ada masyarakat, partisipasi masyarakat, kemudian keseimbangan aspek lingkungan dan ekonomi. Tadi yang di atas tadi kan sudah mengatakan smart ekonomi, smart mobility, smart government, smart people, smart living, dan smart lingkungan. Untuk saat ini mungkin kita masih dalam batasan wacana atau batasan pemahaman atau batasan teori, tetapi nanti saya akan langsung berikan contoh implementasi, termasuk apa saja yang sudah dipelajari oleh teman-teman. Contohnya ketika belajar tentang cloud computing, implementasinya untuk smart city bagaimana, termasuk juga bagaimana computing bisa saling terintegrasi, bisa dimanfaatkan untuk pariwisata, bisa dimanfaatkan untuk pendidikan dan sebagainya.
Untuk smart city jelas tadi sudah saya katakan bahwa bagaimana ada hubungan imbal balik antara peningkatan kota pintar, kota menjadi kota cerdas cerdas ini, kota pintar ini dalam hubungan pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah smart mobility. Smart mobility merupakan gini, harapannya adalah terciptanya layanan publik dan transportasi yang lebih baik serta menghapus permasalahan umum yang menyangkut tentang kemacetan, pelanggaran lalu lintas, polusi dan lain-lain. Jadi dengan adanya smart mobility ini yang dihubungannya dengan transportasi, contoh penggunaannya misalnya apa? Dengan adanya tadi misalnya dengan startup bisnis, dengan layanan toko yang sudah tinggal pencet, tinggal ini layanan semua sudah langsung terlayani melalui website, melalui pesan delivery order dan sebagainya, sehingga menciptakan lapangan kerja bagi tukang ojek, bagi paket, kemudian toko tidak harus dalam berwujud toko yang sebenarnya, tetapi bisa berwujud toko virtual, kemudian juga meningkatkan tentang layanan-layanan yang berwujud kantor virtual. Contohnya yang dilakukan oleh teman-teman di Pamekasan ini, nanti ke depan juga bisa dibangun menjadi kantor virtual. Kantor virtual yang dimaksud kantor virtual di sini adalah bagaimana membuat kalau di Jakarta itu sekarang udah mulai ada ya, ada space-space atau ada ruangan-ruangan di sana itu tersedia telepon, tersedia jaringan internet, di sana ada meja dan ada meja paling beberapa orang yang banyak, paling 1-2 orang cukup. Itu kemudian ada ruang tamu yang menyatu dalam satu ruangan itu, istilahnya itu sewa space atau sewa ruangan di mana sebenarnya dia dari sana bisa apa itu menghandle seluruh kota, seluruh aspek lingkungan kerja termasuk apa yang dilakukan mereka. Misalnya dia melalui contoh yang ada sekarang misalnya adalah toko online. Sehingga gudangnya tidak harus di situ, tetapi melalui apa itu kantor itu kita bisa apa mencet ada pesanan itu langsung masuk ke sana, kemudian kita bisa apa ya melakukan transaksi dan nanti bagian ojek atau bagian mereka yang melakukan apa itu yang melakukan paket nanti gak langsung barang itu diambil ke gudang dan dikirim. Dan juga menyangkut tentang keuangan langsung bisa ditransfer dan sebagainya. Nah ini contoh gambaran terkecil ketika nanti juga teman-teman bisa manfaatkan ini di Pamekasan. Jangan berkecil hati ketika teman-teman punya space yang seperti itu. Sebenarnya saya katakan bahwa teman-teman sudah dapat nasinya, tetapi kalian belum bisa menikmati nasi itu dengan baik. Itu semoga begitu ya. Untuk yang menyangkut kantor virtual, teman-teman sudah memahami? Silakan. Paham, Mbak. Yang permasalahan yang tadi loh, Mbak, yang permasalahan budaya. Ya. Yang permasalahan budaya tadi, contohnya kak itu budaya di sini untuk membudayakan sistem informasi atau teknologi itu yang sulit. Ya seperti problema yang ada tadi, seumpamanya di satu kantor ada 6 orang yang mempunyai job desk masing-masing. Ketika teknologi itu masuk ke kantor itu, 5 orang itu bisa saja dikurangi karena semuanya sudah terkamplit di dalam satu program contohnya. Jadi anggapan masyarakat mungkin seperti ini. Dengan masuknya teknologi di sini itu bukan mengurangi tingkat pengangguran, tapi malah menambah tingkat pengangguran. Ya, memang ke depan tuntutan perkembangan teknologi informasi ini harus bisa menjawab semua tantangan. Jadi kalau di sini tadi elemen yang utama yang harus mendukung untuk smart city tadi juga ada dari pembagiannya pun jelas bahwa tadi baru untuk di smart ekonomi. Ini smart ekonomi, kemudian yang smart mobility sudah terjawab.
eh, untuk menghadapi perubahan ini memang dibutuhkan perilaku dan budaya masyarakat, artinya membangun bagaimana kita mensosialisasikan pada masyarakat dalam bentuk pelatihan dan sebagainya, seperti yang disampaikan oleh Presiden bahwa tahun 2000 paling lambat tahun 2017 separuh masyarakat dari penduduk Indonesia ini harus sudah melek IT. Ini adalah juga tantangan bagi teman-teman komunitas bagaimana ke depan. Ini juga termasuk tanggung jawab kita bersama. Kita tidak bisa menggantungkan ini kepada pemerintah atau kepada siapapun. Tetapi dari sini teman-teman ini juga akan menimbulkan suatu peluang yang sangat luar biasa. Bagaimana juga nanti secara bertahap akan mengembangkan masjid ini di daerah masing-masing. Kemudian lanjutkan juga untuk smart governance-nya atau tata kelola. Iya, government. Ya, untuk smart government, Governance. ya, Governance itu ya. Yang governance kan government sama yang smart governance itu kan nggak sama. Nah, itu yang smart governance itu sama nggak dengan yang e-government yang jadi program pemerintah kemarin? Iya, maksudnya saya apakah smart governance sama e-government itu sama nggak? Nah, begini, sebenarnya program pemerintah melalui e-government ini arahnya sama sebenarnya dengan program ini Smart City ini saya katakan bahwa Smart City ini dibagi, kalau kita kategorikan dibagi menjadi 6. Bidang ekonomi, transportasi, tata kelola atau pemerintahan, kemudian juga pendidikan, kemudian juga menyangkut tentang kualitas hidup dan lingkungan. Kalau untuk yang menyangkut smart ekonomi sudah jelas saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua smart mobility itu menyangkut transportasi, mengurangi kemacetan dan sebagainya, juga termasuk juga implementasinya salah satunya juga membangun misalnya di lampu merah itu ada intelijen apa ya? Kamera. Apa namanya? Yang traffic light yang nanti di mana ada kendaraan pada saat padat itu otomatis ada otomatisasi, termasuk ketika ada apa itu, ada ambulan atau kendaraan-kendaraan yang perlu didahulukan, tidak perlu harus secara menunggu lalu lintas, menunggu lampu merah atau hijau, tetapi dengan dipasangkan suatu teknologi yang bisa diprogramable, yang bisa langsung ada sensornya, sehingga pada saat ada pejabat, ada saat mobil ambulan atau hal yang perlu didahulukan, otomatis misalnya lampu itu langsung hijau, sehingga bisa mengurangi kepadatan. Termasuk juga ketika lalu lintas itu lagi padat, arah padat itu dari mana, sehingga secara otomatis lampu itu akan mengatur sendiri. Nah, ini salah satu smart mobility atau smart city di bidang transportasi. Nah, sekarang kita lanjut untuk smart government. Smart government ini saat ini misalnya di yang ada sekarang ini di pemerintahan kita untuk pelaksanaan EKTP itu masih sampai batas kecamatannya. Jadi EKTP itu dibuat sampai tingkatan kecamatan, tapi ke depan bagaimana pelayanan ini tidak hanya menyangkut EKTP saja, tapi juga menyangkut tentang pajak, pembayaran kendaraan bermotor, membayar listrik, membayar air dan sebagainya, bisa dilakukan dimanapun melalui gadget ya. Jadi bisa dilakukan melalui website atau melalui internet atau melalui HP dan sebagainya, bisa dilakukan. Karena sekarang banyak teknologi yang sudah mendukung mobile. Nah, ini khususnya untuk smart government. Tetapi yang terpenting dalam smart government ini harus ada syarat, kriteria, serta tujuan bagaimana ada proses pemberdayaan masyarakat. Kemudian juga ada partisipasi dari masyarakat. Program smart government ini
tidak akan berjalan dengan baik apabila memang tidak ada unsur bagaimana pemberdayaan masyarakat, pelibatan masyarakat langsung, dan partisipasi dari masyarakat ini juga harus ada. Artinya ini tidak serta-merta bahwa ini menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat juga harus siap menyongsong perkembangan ini dengan mengoptimalkan tentang smart government ini. Harapan ke depan adalah termasuk juga pelaporan-pelaporan yang ini contohnya sekarang ada lapor GUP, kemudian ada lapor UKP. Itu sekarang masyarakat bisa melaporkan penyimpangan-penyimpangan tentang hal-hal yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan itu baik dari aspek hukum, perilaku, maupun kebijakan. Apabila itu menyalahi undang-undang, masyarakat bisa melaporkan, termasuk juga kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Contoh yang saya bangun sekarang ini adalah bagaimana masyarakat bisa melaporkan melalui HP, melalui Facebook, melalui HP, Facebook, kemudian ini semua bisa dilakukan di mana saja, termasuk melaporkan foto. Nah, foto itu langsung bisa diupload dan nanti masing-masing bidang atau SKPD atau pemerintah yang menangani itu aku langsung segera ditindaklanjuti. Sampai di sini untuk yang smart government atau tata kelola pemerintah sudah ada pertanyaan mungkin? Gak ada, Mbak. Paham. Yang lanjut ke smart people. Untuk smart people, smart people ini maksudnya pengoptimalan teknologi informasi ini untuk di bidang pendidikan. Sekarang ini masih terasa sekali adanya suatu jenjang perbedaan jenjang pendidikan yang formal, baik itu antar perguruan tinggi saja, standarisasinya juga antar daerah juga sangat berbeda. Kemudian termasuk juga kualitas dan mutu layanan pendidikan itu belum bisa merata antar satu daerah dengan yang lain, termasuk juga tingkat serapan serta kualitas tenaga kerja atau tenaga ahli ataupun kualitas dari mahasiswa atau pelajar atau pendidikan yang dihasilkannya. Nah, dalam hal ini untuk pemanfaatan smart people ini salah satunya adalah misalnya kita menggunakan sekarang pembelajaran e-learning misalnya. E-learning itu guru tidak harus repot-repot menggunakan menggunakan cara manual, membuatkan kertas secara manual untuk ulangan, tetapi pada saat itu siswa bisa melakukan pembelajaran secara online ini baik melalui HP, melalui iPad atau perangkat mobile, bisa juga melalui website yang sudah disediakan dan langsung ditujukan kepada siswa yang bersangkutan, dan otomatis nilainya itu akan langsung keluar, sehingga nanti untuk pengisian rapot itu bisa juga rapot tidak harus diisi secara manual tapi langsung ada rapot secara online. Online untuk itu. Kemudian juga selain e-learning juga pemanfaatan sistem informasi sekolah, misalnya untuk pembayaran, website sekolah, kemudian juga tentang mencari data siswa, data jurusan dan sebagainya, banyak sekali ya. Kemudian juga menyangkut sistem informasi pendidikan, tadi ada juga informasi tentang perguruan tinggi, kemudian juga ada informasi tentang pembelajaran dan lain sebagainya, banyak lagi. Intinya bahwa teman-teman nanti karena saking banyaknya ke depan itu harapannya semua smart dan semuanya bisa dikelola melalui cara online. Pokoknya bangun tidur pun orang udah langsung pegang HP dan ini bisa, wah saya pesan minum, saya ini tinggal dari sana udah langsung dibaca datang dan sebagainya. Sehingga termasuk juga saya belum mengerjakan PR, saya belum ini, semua akan bisa mengoptimalkan penggunaan IT ini. Untuk
smart people atau untuk pendidikan, mungkin ada pertanyaan? Apakah yang kemarin itu Ya, ujian nasional online itu termasuk smart people, Mbak? iya, betul. Jadi ininya gini Oh, loh, berarti itu smart people atau untuk khususnya pendidikan ini akan memperpendek jarak yang tadinya itu kesenjangan itu yang cukup tinggi, misalnya di Papua, di daerah-daerah yang lain mungkin untuk saat ini di Jawa kesenjangannya itu masih masih sangat tipis ya, tetapi untuk khususnya untuk yang di daerah yang kecil itu eh, pendidikan itu sangat terasa sekali perbedaannya. Namun dengan adanya memanfaatkan teknologi informasi ini, bagaimana nanti orang masyarakat Papua, masyarakat suku pedalaman dan sebagainya itu asalkan ada akses internet dan ada perangkat yang digunakan, sehingga mereka bisa mengerti, bisa oh kalau sekolah di sana seperti ini, dan mereka juga bahkan mereka ikut berperan serta ketika mereka mau mencoba apa ya belajar mengisi soal dan sebagainya. Saya rasa itu juga bisa dilakukan sehingga jarak kesenjangan pendidikan ini bisa teratasi. Kurang lebihnya begitu. Sudah cukup? sudah. Cukup ya. Kemudian Halo? untuk Halo? kualitas hidup Sudah cukup. atau smart living diharapkan karena ini informasi teknologi itu perkembangannya sangat cepat. Jangan sampai kita itu justru malah terbawa pada budaya hedonisme, tetapi bagaimana kita tetap membawa akar-akar budaya ini yang dengan kebinekaan ini justru semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan. Maksudnya begini, ketika arus informasi ini sangat cepat, era pasar global dan sebagainya, sehingga diharapkan dengan adanya smart city ini kualitas hidup manusia itu akan lebih semakin maju. Mereka mau siap menghadapi perubahan, kemudian tidak hanya sekedar tadi, memang ada dampaknya ya, termasuk budaya hedonisme atau budaya gaya hidup yang sebagainya. Itu itu juga menjadi PR-nya teman-teman, bagaimana tetap eh, Madura ya Madura begitu loh. Menetra, Kemudian Papua ya Papua. menetra, Bagaimana menetrali Papua, Madura, mungkin kemudian ada Jawa dan sebagainya, kemudian ada Sunda dan sebagainya, itu saling melengkapi. Oh, kalau di sana begini, kalau di sini begini, tapi mereka akan saling ada apa ya? Ada komunikasi budaya, ada komunikasi pertukaran ini. Oh, kalau di sana begini, oh bagus. Oh, kayak gini begini dan sebagainya, sehingga melalui smart city ini semakin akan menguatkan kualitas apa ya hidup. intelektual lokal. Jadi misalnya yang budaya itu nanti akan dibutuhkan, jangan jangan khawatir. Jadi jangan khawatir dengan adanya teknologi informasi justru akan menggeser nilai-nilai budaya. Menurut saya tidak. Itu. Lebih lebih kepada menetralisir keadaan mungkin yang smart living itu ya, Mbak. Nah itu termasuk nanti dampaknya. Artinya kemarin sudah saya sampaikan kepada teman-teman, teknologi ini, internet ini adalah pedang bermata dua. Kita hanya jangan sampai hanya ngomong smart city, hanya ngomong tentang oh kita cepat kaya dengan internet, kita cepat ini dan sebagainya, tanpa kita mengerti dampak secara serta akibat yang ditimbulkan. Ini adalah PR terbesar juga. Dan ini siapa yang harus bertanggung jawab kalau tidak kita generasi muda. Lanjut ke smart environment, Mbak. Nah, smart lingkungan dengan adanya smart eh, dengan adanya smart city ini diharapkan ada ini
dan Ada dampak positif terhadap penerapan teknologi khususnya untuk dalam hal ini mengurangi emisi, kemudian juga apa itu eh, banyak sekali ya, termasuk intelijen transportasi sistem tadi itu, sehingga eh, polutan atau apa itu asap dan sebagainya itu karena orang semakin berkurang melakukan transportasi dan mereka bisa melakukan dimanapun, sehingga jarak itu semakin pendek, sehingga emisi ini apa ya akan bisa lebih dikurangi. Dan kemudian ini kalau lebih tepatnya sebenarnya ada di Putri Sinoda sudah menulis green computing ya. Green computing itu pemanfaatan teknologi yang hijau, artinya ke depan bagaimana menekan apa itu polusi udara, kebisingan, kemudian juga banyak sekali, misalnya contohnya juga ini menyangkut polutan ya. Polutan itu apa, polusi-polusi yang hubungannya dengan limbah dan sebagainya, itu dengan smart city ini nanti bisa dioptimalkan untuk bidang-bidang yang berhubungan dengan teknologi pengelolaan lingkungan hidup. Contohnya seperti ini, untuk di transformasi. Dengan adanya teknologi virtualisasi, itu juga salah satunya juga smart lingkungan ya. Yang dulu itu bising komputer banyak sekali, sekarang komputer cukup fisiknya satu, tapi di dalamnya banyak. Listrik juga akan terkurangi, sehingga penggunaan listrik, daya listrik itu juga terjaga. Kebisingan, kemudian juga panas bumi, itu coba bayangkan kalau setiap kota itu ada banyak sekali orang menggunakan komputer. Dengan adanya perkembangan ini, sekarang harapannya panas bumi ini akan bisa lebih lebih ditekan gitu. Halo? Kemudian juga penggunaan perangkat mobile ini kan juga semakin ramah lingkungan. Juga Mas Suro? diharap ya Oh ya, lanjut lanjut. cukup. Cukup sampai slide 4 dulu Mbak, soalnya kita masih ada perlu ini untuk slide selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan besok atau kapan-kapan gitu. Nah ini intinya gini, ini nanti saya sampaikan enggak, mungkin lebih cepat aja ya, biar teman-teman bisa baca kemudian nanti saya share. Siap Mbak, siap. Jadi untuk penjelasannya mungkin cukup sampai slide 4, untuk selanjutnya kita bisa bahas di lain waktu. Soalnya kita masih ada keperluan ini Mbak. Oke, sekarang gini aja. Saya berikan secara sepintas, nanti teman-teman saya ini biar langsung saya sambil dibaca ya. Kemudian Iya. kita langsung bicara ke apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pelajari dan kita persiapkan. Khususnya dalam cloud computing dan virtualisasi ini, misalnya untuk pendidikan itu apa? Misalnya untuk pariwisata itu apa? Misalnya untuk pemerintahan itu apa? Langsung implementasi begitu gimana? Oke Mbak, oke. Oke ya, Jadi lanjut ya. Ini ini teman-teman nanti bisa pelajari sendiri ya. siap Mbak, siap. Ini dimensi-dimensi ini. Termasuk juga nanti tantangan terbesar bagaimana mengoptimalkan ini pengembangan dan pemanfaatan arsitektur jaringan. Ini Jaringan harus komputer. bagaimana terintegrasi sampai ke tingkat desa, bahkan sampai perlu rumah-rumah gitu. Siap. Karakteristiknya, jadi misalnya ada sensor, ada apa ya, harus connect selalu. Ini syaratnya adalah ada apa ya,
Pertama mesti ada sensor, itu pasti ada perangkatnya. Kemudian aplikasi harus terhubung. Kemudian harus bisa diakses di kapanpun dimanapun. Artinya mereka harus 24 jam kali 7 hari. Kemudian terhubung satu dengan yang lain. Artinya tidak bisa dibatasi seperti kayak media sosial dan sebagainya. Kemudian informasi ini bisa di-share dan bisa diakses juga secara fisik. Sekarang level penerapan Smart City. Level 0 masih di kota biasa, nanti ada level-levelnya ya ini. Kemudian level 1 itu menjadi Smart City, tersedia internet secara menyeluruh. Itu kemudian level 2, kalau saat ini masih kota biasa ya, tetapi ada potensi menjadi Smart City. Kemudian kalau sudah satu kota itu tersedia internet secara menyeluruh dan bisa mengakses, sudah tersedia seperti yang kita sampaikan tadi, itu baru level 1. Kemudian level 2-nya apabila kota-kota yang masih semuanya itu sudah smart city tadi dan bisa saling terhubung. Kemudian yang level 3 adalah antar kota ini ada data informasi yang sudah terintegrasi. Bisa diakses secara online dari manapun. Kemudian yang level keempat adalah masing-masing kota itu sudah bisa memisahkan mana data yang bisa diakses publik dan mana data itu yang nanti khusus untuk masyarakat itu. Nah, untuk level 5 adalah integrasi antar kota yang dari semua tadi. Contoh kota-kota yang sudah menerapkan di Amerika, Asia itu Jepang, yang paling maju itu sekarang ada di Korea Selatan. Korea Selatan. Nah, untuk di dunia industri ini sudah memanfaatkan parameternya, manfaatnya, kemudian smart city kita ini yang saat ini mendapatkan awardnya adalah Surabaya masih. Kemudian nomor 2 sekarang bergeser Bandung ya, karena Bandung sudah menerapkan smart city juga. Ini teknologi pendukungnya. Yang pertama adalah cloud computing seperti yang dibangun teman-teman itu nanti diintegrasikan dan saling terhubung. Yang pertama adalah misalnya contohnya gini, teman-teman itu membangun di Pamekasan misalnya. Seperti saya katakan, misalnya meskipun di ruangan yang sekecil itu, tapi teman-teman sudah bisa sediakan komputer yang cobalah 1, 2, 3 komputer cukup, misalnya untuk pertama itu. Kemudian dipakai untuk toko misalnya. Kemudian juga dipakai misalnya untuk pendidikan, database pendidikan dan sebagainya. Dari satu server tadi bisa dioptimalkan menjadi banyak fungsi. Kemudian apabila nanti kedepannya misalnya dihubungkan dengan server saya di sini, kemudian ke servernya teman-teman di Surabaya dan sebagainya, sehingga mereka saling bisa terintegrasi. Kurang lebihnya begitu. Ya. Yang menyangkut keamanan sekarang, keamanan itu ada sistem, kebijakan, dan penggunaan. Artinya semua ketiga pihak ini harus saling mendukung dan memahami. Kurang lebihnya begitu ya. Ya, Mbak. Di bukunya ini Smart City ada bukunya, barangkali teman-teman sudah beli. Belum ada yang punya. Belum ada yang punya? Iya. Ya ampun. Maklum untuk pembelajaran awal. Oke ya, lanjut. Sekarang kita diskusi itu, Mbak. Bentar, kita masih ada keperluan ini, teman-teman mau keluar semua, ada keperluan di luar, mungkin bisa dibahas lain waktu untuk kelanjutannya. Gimana, kurang keras? Teman-teman masih ada keperluan di luar, ini semuanya teman-teman mau